kita langsung masuk ke pembahasan rukun sholat. Sebelum kita merincikan satu persatu rukun sholat, maka kita perlu pahami bahwasanya rukun itu adalah dalam pengertiannya itu ar-ruknu huwa juz'ul mahiyah. Yang namanya rukun itu juz'ul mahiyah, bagian dari suatu hal. Maka kalau rumah itu ada tiang-tiangnya, penyangga-penyangganya, maka penyangga tersebut itu dalam bahasa Arab disebut ruknun. Dan jamaknya adalah arkan. Sedangkan sholat ada bagian-bagiannya. Maka yang namanya rukun, jikalau salah satunya ditinggalkan saja, maka bangunan sholat itu semuanya hancur. Dalam artian sholatnya tidak sah atau batal. Perlu kita jaga bersama, atau sebelumnya kita ketahui bahwasanya rukun-rukun sholat ini, kalau untuk secara jumlah, para ulama berbeda pendapat, karena mereka berbeda pendapat dari sudut pandang saja. Walaupun intinya sama. Maka di sini saya himpun rukun-rukun sholat. Di sini ada beberapa, di antaranya adalah yang pertama, berdiri pada sholat fardu, yaitu seseorang melaksanakan sholat itu dalam kondisi berdiri, yaitu pada sholat fardu, sholat wajib. Adapun sholat sunnah, perlu kita ketahui bahwasanya berdiri itu bukan rukun. Karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Berarti kondisinya tidak berdiri. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya sholat seseorang dalam kondisi duduk, dalam sholat sunnah, yaitu selain sholat fardu, maka itu pahalanya setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Maka dari itu, kalaupun kita tidak memiliki alasan apapun, kemudian kita hendak melaksanakan sholat sunnah. Contoh, kita mungkin ingin sholat tarawih, dan kita merasa capek. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita sholatnya dengan cara duduk, nggak perlu berdiri. Atau mungkin kita nggak ada rasa capek pun, maksudnya kita benar-benar fit. Tapi kita ingin melaksanakan sholat biar lebih ringan, dan bacaan Al-Qur'annya dalam sholat tarawih bisa lebih panjang, dan kita akan melaksanakannya dengan cara duduk, maka itu diperbolehkan di sholat sunnah. Tapi di sholat fardu, berdiri itu adalah rukun. Kalau seseorang tidak berdiri, maka batal sholatnya. Dan ada pengecualian, berdiri tersebut itu boleh tidak dilakukan dalam 4 kondisi. Kondisi yang pertama adalah seseorang yang tidak mampu untuk berdiri. Contohnya orang sakit. Maka orang sakit itu masuk ke umuman dalil fattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terus kemudian kondisi yang kedua adalah pada salat sunnah, sebagaimana yang tadi kita singgungkan. Berarti tidak wajib orang berdiri itu ketika hendak melaksanakan salat sunnah. Duduk saja boleh, tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang dalam kondisi takut, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang dia adalah pasukan kaum muslimin, kemudian dia menjaga di perbatasan dan penghalang antara dia dengan musuh hanya sebatas atau tinggi 1 meter. Dan jikalau dia berdiri, maka dia akan kelihatan oleh musuh. Maka yang terjadi apa? Dalam kondisi tersebut dia diperbolehkan untuk duduk. Seperti itu. Baik, itu adalah di antara kondisi di mana seseorang diperbolehkan untuk tidak duduk, karena itu semuanya sebetulnya adalah masuk dalam ranah seseorang tidak mampu sholat untuk melaksanakan sholat dalam posisi berdiri. Tapi sekali lagi bahwa berdiri itu adalah rukun, hukum asalnya. Baik, kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang termasuk dalam rukun di sini adalah takbiratul ihram, dan perlu kita ketahui bahwa takbiratul ihram itu adalah ucapan seseorang berupa Allahu Akbar. Dinamakan takbir, maka di situ diwajibkan dengan lafaz akbar. Tidak boleh kita ganti dengan lafaz lain, contoh Allahu a'zam, Allahu akram, ataupun yang lainnya. Maka itu tidak boleh. Karena namanya takbir itu diambil dari kata akbar, yaitu akbar itu sigah mubalaghah dari kabir. Kemudian membacanya juga tidak boleh ada lahan di situ, lahan yang memalingkan makna dari makna sebenarnya ke makna yang lain. Contohnya, ketika seorang mengatakan Allahu Akbar, dipanjangkan baknya. Maka yang namanya akbar itu adalah jamak. Dan mufradnya adalah kabar. Kabarun. Dan kabarun itu artinya adalah tobal. Tobal itu rebana, yang salah satu alat musik. Itu adalah kabar. Dan jamaknya adalah akbar. Maka kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, itu maknanya jelas berubah. Dan itu dinamakan lahan. Dan tidak sah seseorang ketika mengucapkan takbir dengan memanjangkan baknya. Baik, ini adalah takbiratul ihram. Jadi yang namanya mengangkat tangan itu bukan termasuk takbiratul ihram. Yang namanya
Takbiratul ihram itu hanya ucapan seseorang, Allahu Akbar. Baik. Kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya adalah rukun. Dan rukun itu harus ditunaikan. Nanti kita akan sebutkan perbedaan antara rukun dan wajib di dalam sholat. Baik, yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya adalah rukun di dalam sholat. Dan para ulama berbeda pendapat terkait membaca surat Al-Fatihah, apakah di setiap rakaat ataupun cukup dalam satu sholat itu hanya sekali surat Al-Fatihah. Jadi yang saya kuatkan dari pendapat para ulama terkait membaca surat Al-Fatihah, itu adalah pendapat mayoritas ulama, bahwasanya surat Al-Fatihah itu wajib dibaca di setiap rakaat. Entah itu bagi imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri. Kecuali ulama Syafi'iyah lebih merincikan terkait dengan pengecualian adalah seorang makmum, yang mana sholat di belakang imam pada sholat jahriyah. Ketika seorang imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka dalam kondisi tersebut, ulama Syafi'iyah mengatakan lebih wajib mendengarkan daripada membaca surat Al-Fatihah di rakaat tersebut. Karena apa? Karena Allah SWT telah memerintahkan kita, jikalau dibacakan Al-Quran kepada kita untuk mendengarkan dan diam. Ada dua perintah. Yaitu ketika Allah berfirman, "Idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Fastami'u lahu wa ansitu. Ada dua perintah, yaitu istami'. Istami' itu mendengarkan. Ansit itu adalah diam sambil mendengarkan. Berarti yang namanya mendengarkan itu lebih wajib daripada membaca, daripada qiraah. Maka itu yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah terkait dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Kemudian mereka juga merincikan terkait seseorang yang juga gugur kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah, diantaranya adalah orang yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah. Tidak hafal ataupun tidak bisa membaca. Maka sah sholatnya jikalau tidak membaca Al-Fatihah, tapi ada ganti-gantinya, yaitu zikir-zikir yang lain. Terus kemudian, tadi yang kita sebutkan bahwasanya seorang makmum di belakang imam. Dan kondisi berikutnya, pengecualian, adalah ketika seorang makmum, dia kondisinya mendapati imam sudah dalam kondisi ruku. Maka itu pengecualian. Ketika seorang makmum masuk ke shaf, kemudian langsung takbiratul ihram dan takbir intikal untuk ruku, maka sholatnya sah walaupun di rakaat tersebut dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Begitu penjelasan ulama Syafi'iyah terkait dengan rincian membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya.